Oke. Cikgu mau tanya, mana kita punya tugasan minggu lalu craft tangan? Oh iya. Ada tanda? Ada tanda ke? Cikgu mau tengok. Ashley tidak kan minggu lepas? Saya tidak tanya. Oke, tengok. Kemudian apa? Oke, tengok. Tengok. Cikgu mau tengok Genevieve punya dulu. Ada tanda Genevieve? Buka mic. Ada. Ada? Oke, coba baca apa yang Genevieve ada tanda. Berapa kali tanda? 2. 2 kali. Oke, mana yang Genevieve tanda? Berdoa tentang kawan. Ah? Doa dengan kawan-kawan. Dan kawan-kawan berapa kali? 2. 2? Ada tanda lah. Berapa kali tanda? 1, 2? 2. Oke, selain itu apa lagi? Belajar. Itu sejak? Itu sejak? Oke. Memuji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Pokoknya berdoa enggak boleh. Berdoa mah kali. Panjang minggu ni. Panjang minggu ni. 1, 2, 3. Oke. 7 kali 7 hari 6. Nanti mau dengar Zerek punya. Berdoa 4 kali, memuji Tuhan 2 kali. Keluarga deh. 1 lah. 1 kali. Ya, habis kalau. Sejak? Oke. Gagal? Itu saja begitu. Baca Alkitab 1 kali, berdoa 7 kali, memuji Tuhan sekali, menolong sekali. Bagus, semua dah buat. Yeah, good boy. Jangan setakat itu saja. Sambung sambung minggu ni dan sampai habis itu apa tuh? Kita buat. Oke. Nah, oke, ya tafalan minggu lepas. Genevieve. Mengucap syukur dalam kalimat ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bantu ya lagi deh. Oke. Seterusnya, Dedek. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke, juga. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika Desa. 5 ayat 18. Oke, mana wah semua apa bagus. Oke, minggu ini kita belajar kasih sedia pen sama pensel, pen sama pensel pula, buku sama pensel, kah, pen kah, oke? Kita tidak craft minggu ini, oke? Minggu depan kita baru ada craft. Minggu ini kita belajar tentang Injil Yohanes. Oke. Dalam Injil Yohanes kita belajar ada 7 ungkapan Yesus, yaitu aku adalah di dalam Alkitab Yohanes. Oke. Apa itu aku adalah? Yang pertama adalah akulah roti hidup. Yang kedua,
akulah terang dunia. Yang ketiga, akulah pintu. Yang keempat, akulah gembala yang baik. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Yang keenam, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang ketujuh, akulah pokok anggur yang benar. Oke, dalam Injil Yohanes ada 7 ungkapan Yesus yang yaitu aku adalah. Apa itu? Aku adalah itu antaranya apa? Boleh sebut? Ada 7 semua. Apakah itu? Apakah Yesus sebutkan aku adalah? Terang hidup. Oke, lagi? Akulah pintu. Aku adalah terang dunia. Oke, lagi? Adalah gembala yang baik. Oke, Akulah gembala yang baik. oke, lagi? Akulah kebangkitan dan hidup. Lagi? Jalan kebenaran dan Lagi? akulah pokok anggur yang benar. Oke, boleh ingat kan nih 7 semua? Yang boleh ingat, semua kamu salin. Tulis. Boleh ingat nih 7 semua? Tidak. Nah, kalau tidak, semua kamu salin. Tulis di buku. Sebab minggu depan kalau cikgunya kamu tidak ingat, macam mana kamu mau menjawab? Oke, salin ah. Salin dulu baru kita pergi next. Anak-anak, ambil buku latihan yang kamu tidak guna. Nah, simpan sana. Tahu ah? Jangan lama-lama tulis ah, jangan cantik. Tulis aja, tulis yang paham. Next. Sudah kah? Belum. Oke. Sampai tuh aku habis. Aku penting nanti lama
Dah. Li? Belum dua. Genevieve? Dah. Oke. Nesli ya. Oke, dalam beberapa minggu ini kita akan belajar tentang 7 ungkapan Yesus, yaitu akulah roti hidup, akulah terang dunia, aku itu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah anggur yang benar. So, hari ini kita belajar topik saja dulu, yaitu akulah roti hidup. Sli sudah naik? Sli? Sudah? Sudah? Dah. Oke. Oke. Apa yang ada di sini? Putih. Roti. Putih. Siapa suka makan roti? Saya. Dengar suka makan roti. Kamu suka makan roti. Oke. Apa yang kamu tengok bila nampak roti? Hah? Itu kecil-kecil. Apa yang kamu tengok? Apa yang kamu apa yang kamu ingat bila kamu tengok roti? Apa yang kamu tengok roti? Apa yang kamu ingat? Apa yang kamu pikir bila kamu tengok roti? Makan. Nah, makan, Kita semua yang ikut. makan tembak lapar kan? Kita makan kan? Roti kan? Kalau tidak nasi, kita cari roti kan? Roti. Ya. Oke. Oke, anak-anak. Pada zaman Yesus, saat mereka lapar, inilah yang orang makan, roti, bukan nasi. Kalau kita sekarang kita makan nasi kan, kadang-kadang kita makan roti kan, kadang kita makan untuk kita minum petang. Tapi yang pasti kalau kita lapar kita akan selalu cari nasi kan, betul kan? Kalau lapar pun cari nasi. Oke. Jadi pada zaman Yesus ini mereka orang makan roti sahaja. Mereka orang makan roti, belum ada nasi lagi, belum ada gandum. Jadi roti dibuat daripada gandum. Sebab itu kita ada tepung gandum. Nah, kita ada roti tepung gandum. Oke, dalam kitab Yohanes 6 ayat 35 kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Oke. Hari ini kita belajar untuk mencari tahu siapa sumber yang membuat kita selalu merasa kenyang. Siapa pribadi yang selalu memberi yang terbaik untuk kita, walaupun kita dalam keluarga yang sangat sederhana, namun kita dapat merasa kenyang melalui firman Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya tuh mengapa Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti? Kenapa? Hah? Hah? Hidup. Untuk kita hidup. Hidup. Supaya kita tidak Apa? makan. Kalau kita lapar, lama-lama kita akan
mati. Kita lapar lama-lama kita akan mati. Kan? Nah, tapi kalau kita makan kita tidak mati. Nah, macam itu juga Tuhan Yesus. Dulu dalam Alkitab Yesus Tuhan menyertai perjalanan orang-orang Israel ke tanah perjanjian itu di Kanaan. Orang-orang Yahudi mengerti bahwa Allah telah menjanjikan mereka makanan yang baik surga sebagai makanan dalam perjalanan mereka yang mereka tidak lapar. Jadi dari Mesir pergi tanah itu jauh sangat. Jadi Tuhan Yesus memberi mereka makan perjalanan mereka. Oke, roti adalah dasar atau keperluan dalam kehidupan kita, ataupun digantikan nasi lah macam itu kan. Sebagai manusia kita tidak akan dapat hidup tanpa makanan untuk waktu yang lama. Betul atau tidak? Betul. Nah, yang tidak makan dalam satu hari kan? Tidak boleh. Satu minggu? Tidak boleh. Ada yang tidak makan 1 minggu? 1 bulan? 1 tahun? Lapar kan kalau tidak makan? Mati kelaparan. Tahu pun, mati kelaparan. Itu kalau kita tidak makan, mesti kita akan mati. Tapi kalau kita makan, kita akan tetap bertahan untuk apa? Hidup. Oke. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa roti yang akan menumpang kita. Kenapa? Karena Yesus, roti hidup itu lebih dari sekadar keadaan fisikal kita. Oke, macamnya. Kalau secara fisikal kita perlu makanan untuk kita hidup kan. Ya. Dari sisi Yesus, kalau kita makan firman Tuhan setiap hari itu, secara kita punya spiritual, yaitu kita punya jiwa kita, dalam diri kita, fisikal kita, dan kerohanian kita macam itulah. Ya, anak-anak kita oke. Kalau kita diisi melalui firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mencari wajah Tuhan, mendengar firman Tuhan, mengikut perintah Tuhan, tidak berbuat dosa tapi minta ampun cepat-cepat, macam itu. Itu adalah roti kehidupan Yesus untuk kita hidup. Tetap hidup di dalam Tuhan. Kita tidak akan mati kalau Kelaparan. ya, itu fisikal kita. Tapi kalau kita punya secara dalam diri kita tidak ada Tuhan dalam diri kita, hidup kita itu kosong, tidak ada apa-apa. Penuh dengan dosa. Kita akan buat merompak, mencuri melompat sama lah tuh. Pas itu begaduh, apa lagi? Itulah semua tuh. Ya, itulah maksud itu kalau jiwa kita kosong. Jadi kita punya jiwa pun dipenuhi dengan roh-roh yang tidak bagus, perbuatan-perbuatan yang tidak bagus.
Jadi satu cara yaitu Yesus, sebab itu Yesus katakan dia adalah roti hidup. Roti hidup. Coba kamu nanya. Akulah roti hidup. Coba kamu tengok gambar nih. Ya, lagi apa di situ? Ada apa di situ? Ada cawan kan? Ya, cawan. Habis itu selain cawan apa lagi? Wah, buku firman Tuhan. Pandai. Lagi? Ada orang yang sedang berdoa. Oke, orang yang sedang berdoa itu adalah Yesus. Jadi roti ini adalah roti untuk kita punya fisikal, yaitu fisikal kita. Yang buku itu adalah firman Tuhan. Jadi yang air itu adalah minumanlah untuk supaya kita tidak haus dan lapar. Sebab itu Yohanes anak Filipi katakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi roti itu adalah Tuhan Yesus ataupun firman. Buku apa dia bilang tuh tadi Ashley cakap? Buku apa nih? Buku apa? Buku firman. Buku firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Yesus. Dialah Yesus sendiri. Oke, anak-anak. Dan roti itu adalah Yesus sendiri. Oke. Kehidupan yang nyata adalah apabila hubungan kita dengan Tuhan ada rasa kepercayaan, kasih, ketaatan, kedamaian, dan sukacita. Itulah yang Yesus mau kita nikmati dalam kehidupan kita. Itu sebuah hubungan yang penuh kasih Tuhan yang menciptakan kita mengasihinya. Apa yang Tuhan mau kita buat adalah percaya kepada Tuhan, kasih, ketaatan, kedamaian, dan sukacita. Oke, dulu kan kita pernah belajar itu tentang kasih kan? Ada yang masih ingat kan? Ada yang kita lekat di sekolah minggu tuh kan? Ya, Ada kan? Ya. Masih ingat Kak? Kasih itu apa? Hah? Ada yang masih ingat Kak? Kasih itu apa? Kasih. Dadah. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut. Lagi apa Genevieve? Murah hati. Murah hati. Lagi? Apa lagi? Getas, Sinde? Masih ingat Kak yang kita di dinding sekolah minggu tuh? Yang kita masih sekolah doh. Ya. Dalam sekolah minggu tadi kita lekat kasih yang love tuh kita lekat di dinding itu kan. Nah, namanya post. Itulah. Ya. Itulah kan. Tidak boleh marah, tidak harus bermurah hati. Oke, itulah yang Tuhan lakukan. Jangan sombong. Jangan sombong yo. Ya, betul. Itulah yang Tuhan mau dalam diri kita. Ya, sebab itu kalau kita tidak berbuat semua itu, hidup kita akan penuh dengan dosa. Tidak apa-apa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pun kita tidak mau terima ada dalam hidup kita. Macam mana kita mau hidup? Kalau kita mati free-free, kita masuk surga. Kita masuk neraka. Betul Kak? Betul. Nah, jadi kalau kita mau masuk surga, kita harus terima Tuhan Yesus, percaya Dia dengan penuh kasih.
itu kita harus taat dengan Tuhan Yesus kita supaya dalam hati kita ada sukacita, ada kedamaian, ada murah hati, ada mengasihi sesama antara kita. Gitu, oke? Sebab itu Yesus umpamakan diri dia adalah roti yang hidup. Dia bukan roti yang mati, dia adalah roti hidup. Ah, oke, boleh paham anak-anak? Paham. Nah, si Tuhan, anak-anak paham. Oke, sebab itu Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti yang akan memberi dirinya sebagai makanan rohani yang memancarkan kehadiran Allah diri kita. Kedua, menjanjikan persahabatan kekal, kebebasan dari ketakutan ditinggalkan atau terputus hubungan dari Tuhan. Kalau kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan tidak akan pernah putus. Nah, hubungan kita tidak akan pernah putus. Dia adalah sahabat kita. Setia sama kita. Tidak. Boyfriend, girlfriend kita kasih tinggal kita pun. Kita masih ada Tuhan ya kan? Enggak, Cok. Nah, betul. Nice. Kita punya kawan sendiri kasih tinggal kita, kasih lupa kita pun, kita masih ada Tuhan Yesus. Jadi dia adalah sahabat yang kekal, tidak pernah tinggalkan kita. Dia adalah sahabat kita yang sejati. Oke. Lepas itu yang ketiga, menawarkan kepada kita harapan terlibat dalam kebangkitannya yang memberikan kamu dan kehidupan yang kekal di Nanti. Oke, sekarang masih paham? Boleh paham? Boleh. Boleh. Apa cikgu cakap tadi? Tidak. Hah? Hah? Apa cikgu cakap tadi? Ada yang boleh apa yang kamu paham tadi? Siapa roti hidup? Tuhan Yesus. Nah, kenapa dia cakap dia adalah Roti hidup. ya? Kenapa dia cakap dia roti hidup? Dia cakap dia roti hidup sebab makanan warni. Tuhan kata dia roti hidup sebab dia makanan warni. Ya, dia adalah makanan kita. Oke, cikgu mau tanya yang lain lagi. Siapa sumber yang selalu memberi kita kenyang? Dia mau pulang. Cikgu baru lagi jadi Oke, siapa Jundebi yang selalu memberi kita kenyang? Makanan. Rohani? Kalau fisikal makanan kan yang buat kita kenyang. Kalau rohani siapa yang buat kita banyak. Tuhan Yesus yang memberi kita kenyangan rohani.
Oke. Sebentar ya. Oke, apa yang mau? Apa yang Cikgu mau? Apa yang Tuhan Yesus mau? Sebentar. Apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan dalam hidup kita? Jangan jawab Ibu. Nanti ya, Yusli jangan jawab, Pak. Puji Tuhan. Siapa jawab tuh? Gagal. Saya. Tidak. Dedek. Oke, selain muji Tuhan apa lagi? Berdoa. Nah, apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita supaya kita ini hidup tetap taat dan percaya sama Tuhan. Apa lagi? Banyak. Selain Tuhan, selain berdoa, apa lagi? Selain itu apa lagi? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Oke, dan ya oke. Kita tahu semua kita pandai, semua kita tahu apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan dalam hidup kita. Sebab Yesus adalah sumber yang memenuhi keperluan rohani kita. Sebab itu dia katakan, akulah roti hidup. Oke. Semua anak-anak percayakan Tuhan Yesus adalah roti hidup kita. Kalau percaya, baca kamu. Percaya nggak? Kalau percaya, cakap amin. Amin, bilang. Amin. Oke. Ini adalah hafalan kita. Dan juga catat tadi, Yohanes 6:35. Kata Yesus kepada mereka, aku roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Oke, Cikgu mau kita semua ini. Bagi Denny. Oh, kuliah di Terminal kalau gede. Udah gitu. Kenapa? Kubur kada kagak? Kubur ya aku. Gue nulisnya gue di sini.
Ở phía trên, phía trái nó từ ở trên. Phía trên nó từ phía trên. Dia kena empat kan? Dua tadi itu lah. Kan ada collection. Tarik tu, terjual dah. Udah pak. Dari ribu. Yang ribu lama ribu. 1.610. Dah. Asyik. Devi. Dia kena. Dia kena. Dia kena. Satu malam dua tu ni. Ni situ. Bila aku nampak kote, saya kemana sih? Kalau sudah. Ya. Kita baca sama-sama hafalan. Boleh? Buka semua. Buka mic Devi. Oke. 1, 2, 3. Terus siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan dibangkitkan untuk abadi bersama Yesus ketika Dia datang lagi pada hari terakhir. Siapa percaya kalau Tuhan Yesus datang kedua kali? Siapa percaya? Untuk kedua kali, jadi kita siapkan diri kita betul-betul, oke? Jangan main-main, oke? Kalau mau masuk surga jangan main-main, Yesus untuk kedua kali. Doa, Cikgu pimpin kita dalam doa dan kamu pun ikut Cikgu dalam doa, oke? Nanti kamu Cikgu, nanti kamu ikut Cikgu dalam doa. Paham kah? Paham? Kunci tangan semua, tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih atas roti yang kami makan supaya badan kami kuat. Terima kasih juga atas roti hidup yang menguatkan jiwa kami. Kami membawa kehidupan dan harapan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin.
Oke. Nah, sudah selesai. Nanti belajar pembukaan. Cikgu mau bagi tahu untuk kita punya pelajaran minggu depan. Minggu depan kita akan bersoal jawab dan membuat draft. Jadi cikgu sudah akan sediakan satu buku untuk kita semua buat jawab soal dan buat draft tangan. Ini cikgu mau bagi tahu sama mami-mami kamu mana mami? Panggil mami dulu. Panggil mami dulu. Cikgu mau cakap dengan mami dulu. Ashley, mana mami dah? Kangau mak kita sayang, kangau mami. Cikgu Nuna kabranda ngosedak ya. Mami dengar ya? Ah? Dengar ya? Oh, tepa. Nanti message. Apa? Ya Pak Kak, tunggu itu dulu. Isli punya mami dulu. Isli punya mami saja. Oke. Oh, 2 orang saja ke budak hari ini, 3 orang. 4, 5. Nah, Termasuk Emma. Ya. oh, Oke. Emma. Macam ni Kak, kami ada buat buku untuk anak-anak. Kami akan buat buku anak-anak untuk mereka orang punya buku craft dengan soalan. Jadi kami jual dengan harga RM5. boleh. Boleh Kak? Boleh? Oh. Pero Kita bayar tuh. bila sis? Richard? Bila kami hantar pergi rumah lah. Selewatnya Jumaat atau Sabtu minggu depan kalau sejumpa saya minta bayar lah, bukan minta bayar. Saya kena hantar pergi kedai. Oh, betul. Oke, boleh. Ya. Dalam dia ada soalan, ada craft lah. Apa? Boleh tak terus pas dengan mama sama kan? Depan. Rabu. Kan orang ada turun gereja. Oh, Ahad. Boleh. Iyalah. Hari Ahad. Tadi kenapa tidak turun? Ada nama tadi, Nah. Hah? Ada nama kamu tadi. Ya Kak, dia tahu. Atau dia kata dia lupa baca tuh tadi, baca dia punya tuh senarai nama tuh, terlalu busy dia kata, dia tengok. Kalau saya tahu, saya pikir sudah tadi. Aduh, dia tidak bagi tahu. Ya. Oke, boleh. Ada lagi? Tidak, itu saja untuk memudahkan orang punya apa tuh perjalanan. Dia pikir. Ya, betul. Ya. Udah? Oh, ya, sudah. Oke, bye. Boleh ya, anak-anak. Jangan kasih, kalau dapat buku nih, jangan kasih kasar-kasaran dan cepat goyang. Simpan ya bagus-bagus. Oke. Oke. Mau selfie dulu. Dan doa penutup. Doa penutup. Sudah dicoba. Please tadi dong. Ini ya. Nah, tetap oke? Sini, Bi. Nah, tetap nanti boleh? Oke. Kita selfie dulu. Selfie dulu. Sis, kamu ambil gambar, sis? Saya Kak. Oke, anak-anak kalau ada Alkitab, kanak-kanak keluarkan, kita ambil gambar dulu. Emma, duduk Emma, ambil gambar. Emma, oke, good. Cidek ngok ke?
Bisa kita kanak-kanak? Oke, good. 1, 2, 3. Oke, one more. 1. Udah, kan gue. Kejap. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Kita berdoa dulu. Jenubi tutup mata. Jesus, thank you for today's lesson. For us to know William, our teacher, bless our friend, bless our lesson. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Jenubi. Thank you semua. Bye. Anak-anak, bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa. Yes. Halo Cikgu Nuna. Say thank you kepada Cikgu dulu. Thank you. Okay. Bye-bye, Ma. Jenubi, Ashley. Bye. Ashley, Emma, dan Ruth. Iya, aku udah cabut.